dulu ya Bapak Ibu, karena apapun itu kegiatannya, kalau kita berdoa mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Saya pimpin doanya ini ya Pak ya. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang kegiatan hari ini. Saya ingin perkenalkan dulu ya kepada Ibu, karena teman-teman sudah tahu, Bapak juga Pak Komite. Saya saat ini sedang menjalani program Guru Penggerak, yang mana program ini adalah salah satu program dari pemerintah pusat untuk guru-guru yang mau ikut serta dalam kegiatan perubahan-perubahan di sekolah masing-masing. Nah, saya mendaftar ini di tahun lalu, dan alhamdulillah tahun ini sebenarnya saya lulus di tahun lalu karena saya hamil, jadi saya diparkir dulu dan saya dimasukkan ke angkatan 7. Nah, tujuan saya mengikuti program Guru Penggerak ini adalah memang untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan, pengalaman, dan relasi. Yang mana selama saya mengikuti program Guru Penggerak ini, Bapak Ibu semua, banyak perubahan yang mindset pemikiran saya yang dulu itu ternyata berbeda setelah saya mengikuti program Guru Penggerak. Banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat. Karena 6 bulan bukan waktu yang sebentar ya untuk mengubah suatu mindset pemikiran seseorang. Saya rasa saya sudah mulai merasa ada perubahan dari diri saya dalam kegiatan pembelajaran terutama di kelas saya. Nah, ini adalah kegiatan akhir di program Guru Penggerak saya, yang mana kegiatan program Guru Penggerak ini sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai dan kami tinggal melanjutkan langkah terakhir, yaitu membuat program-program baik di sekolah. Nah, program-program baik sekolah ini harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada di semua sekolah bersama. Karena kan sejawat yang selalu mendukung saya, bersama kepala sekolah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan terhadap saya, dan kepada warga sekolah Ibu selaku perwakilan dari wali murid dan Bapak Komite sebagai penasehat. Jadi semua rekan-rekan yang ada di sini merupakan tempat saya untuk berkolaborasi. Nah, kita langsung saja kepada apa sih tujuan kegiatan pada hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemetaan aset sekolah, yang mana Bapak Ibu ketahui bahwa tidak semua di antara kita tahu apa saja sih yang termasuk aset-aset di sekolah kita. Apa sih tujuan-tujuan kita ini melakukan pemetaan? Nah, tujuan dilakukan pemetaan itu adalah kita tahu bahwa ternyata ada potensi-potensi yang tersembunyi, potensi-potensi yang selama ini tidak kita gali, tetapi ternyata itu menjadi sebuah aset di sekolah. Nah itu, jadi Bapak Ibu, pemetaan dan pengelolaan aset atau sumber daya dilakukan untuk meningkatkan kemajuan sekolah baik kuantitas maupun kualitas. Yang mana apa sih tujuannya? Sebenarnya tujuannya nggak ada lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan well-being. Apa itu well-being? Well-being itu adalah suasana hati yang positif. Semenjak saya mengikuti program Guru Penggerak Ibu, Bapak, saya merasa bahwa anak saya itu harus bahagia di kelas. Jadi siswa-siswi saya kalau di kelas itu hening, mereka sedang mengerjakan tugas. Tapi kalau mereka riuh, berarti mereka sedang mungkin berpotensi, atau mereka sedang berlomba atau sedang bermain, tapi dalam bentuk pembelajaran. Jadi tidak ada lagi namanya di kelas itu berisik, itu kita menamai anak itu main, tidak. Itu pemikiran saya saat ini. Ketika saya sudah mengikuti program Guru Penggerak, anak-anak di kelas itu kalau bisa yang berinteraksi, mereka harus berbicara, mereka harus bergerak. Itu yang saya pikirkan saat ini. Nah, kemudian kemajuan pendidikan di sekolah sangat tergantung pada bagaimana aset sekolah tersebut saling bekerja sama mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, sebelum saya mempelajari pengelolaan sumber daya ini, sebelumnya saya berpikir Bapak Ibu, kalau dulu saya mau membuat sebuah program, itu saya mengidentifikasi dulu nih masalah-masalah untuk memetakan potensi atau aset anak sekolah. Saya identifikasi dulu. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Yang saya lakukan yang benar itu adalah seharusnya saya melakukan dulu pemetaan aset yang ada di sekolah, sehingga saya bisa melihat apa sih manfaat, apa sih yang bisa saya kembangkan, baru saya kaitkan dengan masalah-masalah yang ada di sekolah. Itu yang pola pemikiran saya bahasa dulu. Nah, apa tujuannya Bapak Ibu? Nah, tujuan dari sini dari kegiatan saya hari ini adalah untuk memanfaatkan aset sekecil apapun yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk memanfaatkan proses belajar. Nah, setelah pemaparan saya nanti, jika ada ide-ide ataupun ada masukan-masukan tentang program-program apa yang
bisa kita kembangkan melalui aset-aset yang nanti saya tampilkan. Bapak Ibu silakan berbicara, silakan menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Nah, itu tujuan pertama saya. Oke, kita lanjutkan. Oke Bapak Ibu, kita lihat di sini. Di sekolah kita, di setiap sekolah memiliki 7 aset utama sekolah. Yang pertama adalah aset manusia. Aset manusia ini adalah yang pasti kita sebagai warga sekolah, ada kepala sekolah, ada kawan-kawan guru, ada murid, ada ibu sebagai perwakilan wali murid, bapak komite, dan seluruh yang terlibat di kegiatan sekolah. Langsung ya. Oke. Yang pertama adalah pemetaan aset internal yang ada di dalam sekolah. Kita memiliki pengawas sekolah. Pengawas sekolah yang bernama Ibu Armia. Ya, alhamdulillah dia merupakan salah satu warga di sini juga ya Bapak ya. Ibu Armia yang mana selaku pembina. Jadi Ibu Armia itu memiliki kualifikasi S1 dan memiliki pengalaman menjadi guru, dan saat ini beliau juga sudah selesai menjadi seorang fasilitator guru penggerak. Jadi kami ini guru penggerak didampingi oleh pengajar praktik, tetapi diajarkan oleh fasilitator. Nah, Bu Armia sudah menjalankan fasilitator di angkatan sebelum saya. Itu pengalaman beliau. Nah, kepala sekolah kita sendiri kita tahu Bapak Sulaiman. Bapak Sulaiman ini ternyata sudah lama sekali menjadi guru, saya juga baru tahu kemarin. Sudah 24 tahun menjadi guru dan 13 tahun memimpin sekolah. Tepuk tangan untuk Bapak kita. Nah, ini merupakan salah satu aset sebenarnya. Pengalaman-pengalaman baik yang Bapak Kepala Sekolah kita punya, yang selalu dituangkan menjadi motivasi-motivasi baik di sekolah ini, itu merupakan aset dari sumber daya manusia. Selanjutnya guru-guru. Nah, di sekolah ini Bu, Bapak, di sekolah ada 17 guru. Yang mana kualifikasi pendidikannya S1-nya sebanyak 12 orang, 1 orang SMA, kemudian yang bersertifikasi ada 8 orang. Kemudian calon guru penggerak saya, dan guru kelas di sini ada 14 orang, guru mata pelajaran agama kelas rendah dan kelas tinggi ada 2 orang Bu, guru olahraga 1 orang. Kemudian di sini selanjutnya ada masih internal ya, penjaga sekolah. Kita punya 1 orang penjaga sekolah, Bapak Agong, yang mana Bapak Agong ini penjaga sekolah yang bertugas untuk membantu kebersihan dan keamanan sekolah. Kemudian tenaga pendidik, tidak terbaca di atas. Kita punya 4 orang tenaga pendidik di sini, yang mana salah satunya adalah pegawai negeri sipil, dan yang sisanya 3-nya adalah rekan-rekan honor dari dinas pendidikan. Kemudian kita punya murid di sini Bapak Ibu sejumlah 428, yang mana jumlah laki-lakinya 213 dan jumlah perempuannya 214 siswa. Hingga saat ini data terupdate dari ibu kita, ibu operator kita, Ibu Ayu. Nah, apa sih prestasi yang ada yang selama ini yang ada di sekolah kita untuk tahun kemarin dan tahun ini Bu? Ternyata sekolah kita mendapatkan juara 1 di tahun kemarin, pantomim tingkat kota. Kemudian mendapatkan juara 2 pantomim tahun 2023 tahun ini, kita dapat juara 2 tingkat kota juga. Juara 1 sari tilawah tahun 2022 tahun kemarin, tingkat kelurahan. Kemudian juara 2 atletik putra-putri tahun 2023 ini tingkat kota. Tepuk tangan dong. Nah, jadi ternyata banyak potensi-potensi yang ada di sekolah ini bisa kita kembangkan. Nah, ini semua tidak lepas Bapak Ibu, kenapa bisa mendapat juara? Karena ini dukungan, bimbingan dari kawan-kawan guru di sini. Mereka punya potensi-potensi yang mereka salurkan kepada siswa-siswi. Buktinya, nih hasilnya luar biasa kan? Kemudian aset manusia di segi eksternal dari luar. Yang mana dari luar ini ada wali murid Ibu. Yang mana di sini Ibu merupakan perwakilan ya, selalu mendukung apapun program sekolah. Baik itu kemarin kita mengadakan kegiatan P5, sekarang pun kita melakukan sosialisasi pun Ibu hadir. Berarti Ibu sudah membantu kami mendukung program-program ada di sekolah. Dan juga perlu kita ketahui bahwa lingkungan kita yang beragam ini, yang mana wali murid yang berbagai profesi, dari mulai bekerja di kantor, mulai dari pegawai, mungkin ada yang buka usaha, kita memiliki banyak sekali latar belakang wali murid. Dan alhamdulillah kita bisa tidak ada permasalahan, aman, damai sampai dengan saat ini. Kemudian warga sekitar, nah kita tahu bahwa kita ini diapit oleh perumahan Bapak Ibu. Di depan perumahan, di belakang perumahan, di samping perumahan.
membantu kita untuk memantau siswa-siswi kita. Jika ada anak kita misalnya, maaf nih, yang membuat sesuatu hal yang tidak baik, saya yakin dan percaya seluruh warga yang melihat di sini tidak akan mungkin diam saja. Mereka pasti akan langsung melapor. Itu merupakan salah satu aset sumber daya manusia yang harus kita sadari bahwa oh itu aset ya ternyata. Itu keuntungan kita tinggal di tengah perumahan. Banyak sekali sekolah-sekolah yang selalu ngeluh, apalagi sekolah-sekolah tingkat tinggi ya, yang mana mereka ketika mereka mengalami masalah di sekolah, mereka harus mengidentifikasi masalahnya, wawancara dengan warga sekitar. Tapi kita tidak perlu karena kita sudah dikelilingi. Nah, selanjutnya adalah di sini aspek sosial. Sekolah ini sudah bekerja sama dengan pihak komite. Sudah lama, dari pertama kali dibangun sekolah ini sudah memiliki komite. Alhamdulillah Bapak Munzil selaku komite kita selalu mendukung apapun program kita. Dan kita pun dari pihak sekolah selalu memberitahukan. Kayak kemarin Ibu Lili selaku bendahara menginformasikan apa sih rancangan-rancangan belanja sekolah. Pak Munzil sudah disampaikan, sudah dijelaskan di hadapan kepala sekolah dan di depan ibu juga ya Bu ya. Nah, itu salah satu. Itu salah satu Bapak Ibu. Itu salah satu bentuk dukungan dari komite. Komite mendukung apapun itu, bahkan rancangan-rancangan anggaran pun beliau mendukung. Nah, kemudian Dharma Wanita tingkat kecamatan dan kota. Salah satu aset sosial kita melakukan kerjasama dengan Dharma Wanita. Terbukti kemarin beberapa bulan yang lalu sekolah ini Bapak Ibu sudah melaksanakan Dharma Wanita di tempat ini. Nah, apa sih manfaatnya kawan-kawan kita ini melakukan kegiatan Dharma Wanita? Untuk yang pertama yang pasti mensejahterakan kita istri-istri pegawai negeri. Dan juga dalam kegiatan Dharma Wanita itu ada kegiatan amal Bu. Contohnya seperti yang saya kemarin hamil kan, saya dapat tuh Bu uang ininya, nah gitu, itu salah satunya mensejahterakan. Kemudian media sosial. Nah, ini yang masih belum terekspos hingga saat ini Pak Munzir dan Ibu ini beserta kawan-kawan. Sekolah kita ini sebenarnya sudah hampir 3 tahun mempunyai website. Nah, website sekolah ini agak sedikit vakum karena memang di antara kami guru-guru juga memiliki kesibukan yang padat sekali. Kalau dikatakan tidak sibuk ya kami sibuk Bu ya. Jadi untuk mengupdate, untuk terus memperbarui website ini sedikit agak kesulitan. Tetapi mudah-mudahan di kemudian hari kami punya komitmen bersama teman-teman untuk coba mengelola kembali website ini. Saya rasa website ini salah satu aset yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan berbagai informasi kegiatan sekolah. Seperti kemarin kegiatan perpisahan. Kita bisa loh upload di sana. Jadi mungkin kita bisa juga buat Facebook. Di sini ada ide dari Ibu Riri, yang apa sih dia nggak bikin Facebook aja? Itu salah satu aset sebenarnya. Itu aset sosial yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan praktik-praktik baik yang ada di sekolah ini. Gitu, Ibu. Kita lanjutkan. Kemudian ada yang ketiga adalah aspek politik. Nah, sekolah kita sudah melakukan kerjasama bersama beberapa lembaga. Nah, lembaga-lembaga yang sudah kita kerjasama yang pertama Puskesmas secara rutin datang ke sini dalam hal untuk melakukan penyuluhan kesehatan, pembinaan dokter kecil dan juga melakukan imunisasi-imunisasi. Yang mana ini dibantu oleh ibu kita Ibu Mutia dan Ibu Desi selaku pembina UKS. Nah, jadi kegiatan ini rutin Pak untuk sampai sekarang kita jalankan. BNN sendiri kemarin Ibu Mala perwakilan sekolah mengikuti kegiatan pelatihan ini. Nah, kegiatan BNN yang Bu Mala lakukan ini sudah disampaikan ke kawan-kawan dan sangat positif sekali. Bahkan kami sebenarnya diminta untuk melakukan penyuluhan di kelas-kelas. Kalau perlu kita sampaikan melalui media sosial bahwa bagaimana sih ternyata hal-hal kecil apa yang kita tanpa sadari itu termasuk ke dalam narkoba. Nah, Ibu Mala malah sudah menjelaskan kepada kami di depan rapat kemarin, membuka pikiran kami bahwa ini adalah salah satu program yang baik yang ada di sekolah, bekerja sama dengan pihak PNN. Kemudian dinas sosial. Nah, untuk dinas sosial ini Sekolah SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur sudah lama bekerja sama. Melakukan pembinaan siswa sudah banyak Bu. Datang ke sini melakukan pembinaan, ada permasalahan ataupun tidak, mereka tetap datang untuk melakukan pemantauan, monitoring. Dan juga ada bantuan-bantuan, salah satunya PIP ya Bu ya. PIP juga salah satunya adalah dari dinas sosial. Oke, selanjutnya STAI. Nah, universitas yang ada di Kota Tanjung Pinang ini ada 2 yang saya tahu bekerja sama dengan sekolah kita. Yang pertama STAI.
selalu terjadi pertukaran mahasiswa untuk datang ke sekolah ini menyampaikan praktik-praktik baik yang mereka dapatkan, mereka kembangkan di sini, berkolaborasi dengan guru-guru di sini untuk mengembangkan pembelajaran di kelas. Nah, ini merupakan salah satu aset yang kami punya yang saya rasa perlu kita terus kembangkan kerjasama ini ke depannya. Dan Umrah juga melalui program Merdeka, mahasiswa Merdeka, ketika itu mereka datang ke sekolah untuk membuat suatu perubahan dalam versi mereka, dan udah nampak waktu itu perubahan-perubahan apa yang mereka lakukan. Contohnya gurindam yang ditempel itu merupakan karya mereka, tong sampah hasil kreasi mereka gitu. Jadi sangat menginspirasi. Selanjutnya ini ya, ada kita melakukan kerjasama bersama Kuarcap, yang mana di sini Bapak Semi selaku koordinator yang bekerja sama di bidang kepramukaan. Selanjutnya adalah perpustakaan daerah. Nah, kegiatan perpustakaan daerah ini rutin dilakukan. Mereka kita bisa lihat sendiri ya, membawa sebuah truk di sini, buku, kemudian mereka berikan kita, pinjamkan mereka tiket, jadi anak-anak di jam istirahat bisa membaca begitu. Nah, saya rasa kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah ini bisa menginspirasi kita semua teman-teman. Bagaimana kalau kita mencoba membeli, jika memang bisa ya, membeli karpet-karpet kecil, kita pinjamkan ke anak-anak, jadi kita bentangkan di lapangan-lapangan. Kita buku-buku yang sudah dianggarkan dibelanjakan oleh Ibu Riri, kita letakkan di setiap tiket. Jadi anak-anak bisa duduk sambil membaca dan makan snack apa yang mereka mau. Saya rasa kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah bisa kita tiru sebagai salah satu bentuk literasi di jam istirahat. Nah, ini yang saya maksud tadi, aset-aset yang ada di sekolah ternyata tanpa kita sadari bisa kita kembangkan, bisa kita berdayakan. Jadi ide saya ini Bapak Ibu, saya sampaikan di kawan saya guru penggerak, mereka mengapresiasi. Mereka bilang, Umaya, ide itu mau saya tiru dan mau saya ambil. Nah, alangkah lebih baiknya jika kita sendiri pun ikut mencoba, ya tidak sekarang, mungkin tahun besok gitu ya, mengembangkan kegiatan-kegiatan dari perpustakaan daerah ini. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Agak membosankan sedikit. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, aset yang selanjutnya adalah tentang bagaimana aset keagamaan dan budaya. Oke Bapak Ibu semuanya, saya ingin Bapak Ibu kembali fokus. Ya, saya ingin Bapak Ibu semua tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, terima kasih. Lanjut, aset keagamaan dan budaya. Nantinya saya. Nah, kegiatan agama di sini. Iya dong. Guru SD kan, guru SD itu gurunya semua ibu ya Bu ya. Nah, kegiatan keagamaan Pak Munzir di sini, yang mana di sini guru agama kita luar biasa. Ibu Mala dan Ibu Sultan dan Bu Betty melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan keagamaan. Semangat guru agama. Tepuk tangan guru agama. Kegiatan Jumat pagi, membaca Yasin bersama, literasi surat-surat pendek, literasi Iqra Al-Quran, khatam Al-Quran yang luar biasa meriahnya. Ya, kita bisa lihat ya, dari cilik Eskul Marawis yang setiap minggu dijalankan dan didukung oleh sekolah. Ya, kemudian bidang budaya. Nah, bidang budaya ini Bapak Ibu, literasi pantun setiap pagi yang sudah kita jalankan, literasi tarian lagu daerah, memakai baju-baju daerah, baju Melayu, kemudian permainan daerah dalam kegiatan olahraga. Biasanya Ibu Rini, Pak Muzir, Ibu Eka selalu mengkolaborasikan, mengkombinasikan pembelajaran olahraga dengan permainan-permainan daerah. Tepuk tangan untuk Bu Eka. Nah, ini merupakan salah satu bentuk aset budaya yang dikembangkan oleh guru-guru mata pelajaran. Kemudian, nah ini masuk ke dalam aset fisik. Nah, kita tahu bahwa kita tidak memiliki ruangan apapun di sekolah ini selain dari ruang kelas dan basic, Bapak Ibu ya. Jadi apapun kegiatan yang di sekolah ini yang ingin kita lakukan, kita pengen hidroponik, kita pengen menanam cabai, kita pengen melakukan
kegiatan penghijauan. Agak sedikit terhambat karena kurangnya salah satu aset, yaitu pagar ya Pak ya. Nah, tetapi itu semua tidak menjadi penghalang untuk kami-kami di sekolah ini mengembangkan potensi dari aset fisik ini. Bekerja sama dengan Ibu Bendahara kami, sekarang kita sudah punya parkir, kita sudah punya kantin atas berkat bantuan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kita punya WC siswa dan WC guru. Jadi kita punya 10 ruang kelas, yang mana dari 10 ruang kelas itu ada satu kelas yang memang dijadikan khusus untuk ruang majelis guru Pak. Jadi tidak terpisah lagi Pak ya, ruang majelis guru satu tempat saja, TU dan kepala sekolah satu ruangan beserta perpustakaan. Ruang majelis guru tadi ditambahkan dengan UKS. Jadi ini bentuk salah satu pemanfaatan Pak. Walaupun ini merupakan kekurangan, walaupun kami tidak memiliki ruang majelis guru, tapi kami sama-sama bekerja sama memanfaatkan aset yang ada untuk tetap menjalankan kegiatan pembelajaran di sekolah. Buktinya kita punya ruangan ini sebagai ruang kelas, tetapi kita gunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, kegiatan MDK, ruang rapat begitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk kolaborasi, pemikiran-pemikiran baik yang sudah dilakukan bersama kepala sekolah bersama kita semua. Kemudian kita masuk lagi aset lingkungan. Nah, di sini Bapak Ibu kita punya 4 aset lingkungan. 4 aset lingkungan. Yang pertama, di tahun ini untuk pertama kalinya kita dapat tempat duduk untuk siswa. Tepuk tangan dong untuk Ibu Bendahara kita, Bapak Kepala Sekolah kita tahun ini. Sudah berpihak kepada murid, lebih mementingkan kepada kenyamanan murid yang hadir di sekolah ini. Jadi sekolah sekarang kita melihat Bu ya, perubahan yang luar biasa di sekolah ini berkat kepemimpinan Bapak dan Ibu Bendahara kita. Anak-anak ketika jajan mereka bisa duduk nyaman di kursi, tidak duduk kemana-mana lagi. Nah, itu salah satu aset yang baru aja kita punya. Kemudian kebun pisang. Ini adalah olahan punya Pak Muli yang mana sudah banyak sekali panennya. Ya Bapak Ibu, ini merupakan aset. Yang mana Pak Muli Ramur ini, saya selalu ketika ada pembelajaran yang berkaitan dengan tanaman, saya langsung letakkan anak ke situ. Jadi saya merasa, wah ini salah satu aset. Media pembelajaran, sumber belajar yang kita punya. Walaupun kita tidak memiliki fasilitas lain, tapi kita bisa memberdayakan. Kemudian jalan aspal di depan sekolah. Alhamdulillah, dengan adanya jalan aspal yang ada di sekolah, transportasi, lalu lintas, wali murid mengantarkan siswa itu berjalan dengan baik. Kalau seandainya lah jalan di depan tidak aspal atau bagaimana, mungkin anak-anak berdebu Bu. Mungkin anak-anak bisa jatuh sampai gara-gara batu atau apa. Alhamdulillah kita punya aset yaitu jalan aspal di depan sekolah. Itu tidak pernah kita pikirkan bahwa itu adalah salah satu aset. Nah, kemudian posyandu di sebelah gedung sekolah kita merupakan salah satu aset. Yang mana pastinya kita ketika melihat posyandu, pasti anak-anak kita melihat, wah ini tempat penyuluhan bayi-bayi. Ketika ada pembelajaran kita bisa langsung melihat sumber belajarnya. Begitu. Oke Bapak Ibu, masuk kepada materi terakhir tentang aset finansial. Aset finansial yang ada di sekolah ini ada 4. Sekolah kita mempunyai sumber pendapatan yang ada di sekolah. Yang pertama sumber dana BOS dari pusat. Yang mana Bapak Ibu ketahui bahwa bantuan operasional sekolah ini untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan siswa operasional sekolah. Yang mana kegiatan-kegiatan yang ada dalam dana BOS harus mengikuti juknis-juknis yang ada. Alhamdulillah Bapak Ibu sampai dengan saat ini kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah didukung penuh oleh dana BOS. Kemudian dana rutin dari Dinas Pendidikan juga kita dapatkan berupa biasanya ada ATK dan perlengkapan-perlengkapan untuk kegiatan kantor. Kemudian ada juga dana DAP dari provinsi. Kemudian yang terakhir karena kita punya kantin, kita juga punya pendapatan dari kantin. Nah Bapak Ibu, itu materi terakhir saya. Apakah ada sekiranya yang ingin disampaikan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya rasa sudah cukup ya. Mohon maaf Bapak Ibu jika memang penyampaian saya sangat cepat, jika memang penyampaian saya mungkin agak sedikit laju karena memang banyak kegiatan yang akan dilaksanakan setelah ini. Sekali lagi saya mengucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, teman-teman, beserta adik-adik semua, rekan-rekan, Bapak
selaku perwakilan dan Bapak Puni selaku komite sudah memberikan saya tempat dan ruang waktu untuk menyampaikan apa aset-aset yang ada di sekolah ini. Semoga kedepannya dengan aset-aset yang sudah saya jabarkan tadi kita dapat mengetahui, mengembangkan, memanfaatkan aset tersebut untuk murid, keberpihakan kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, ya aja kembali. Mati. Makan habis ya.